Anda lagi nyari headset dengan USB interface dengan budget 200.000? Well, ini jawabannya. Halo and welcome to my channel bersama gue Farisan. Di video gue kali ini, gue mau buat sebuah comprehensive review tentang headset yang udah di tangan gue ini. Ya, ini adalah headset dari Digital Alliance yang bernama Delta Fighter RGB. Nah, jadi headset ini dijual secara eksklusif di Tokopedia dengan harga 300.000. Tapi sekarang lagi ada diskon yang jadiin harganya cuma 189.000. Yang gue nggak tahu, itu harga 300.000 itu beneran harga pasar atau dia sekedar naikin harga habis itu dikasih diskon biar makin laku. Jadi kalau gitu buat di review ini gue anggap aja harga 189.000 biar sesuai sama yang gue dapat pas gue beli produk ini. Pertama, untuk unboxing experience-nya cukup straightforward. Di dalam boxnya hanya terdapat headsetnya yang terbungkus sama plastik sama kartu manual garansi yang dijadiin satu. Lanjut ke penampilannya. Pertama gue pengen bahas tentang frame dari headset ini. Untuk warnanya itu dia hitam dop. Habis itu di sampingnya ada logo DA yang kayak Stormtrooper. Terus ada kayak garis-garis gitu yang bakal nyalanya RGB kalau dicolok. Nah, jujur gue kurang suka kalau misalnya headset punya RGB. Soalnya kita kan juga nggak bisa lihat RGB-nya kan. Sama ini RGB statik ya, artinya dia nggak bisa dimatiin atau dari edit dimanapun. Mau dari software atau dari headsetnya itu sendiri. Tapi itu jatuhnya subjektif sih. Untuk headband terbagi dari dua bagian. Yang pertama yang atas yang terbuat dari besi, abis itu yang bawahnya. Fungsi dari double headband ini biar headsetnya bisa ngaja sama ukuran kepala kita. Kalau yang di bawah ini terbuatnya dari kulit, terus ada logo DA Gaming yang terprint di surface-nya. Nah, tapi walaupun dia double headband, kalau misalnya gue pakai di kepala gue, ini pasti yang bawahnya selalu bertemu sama yang atas. Jadi kayak double rasa single gitu. Next, gue pengen bahas tentang earcupnya. Untuk bentuknya itu dia oval, tapi agak kekotak-kotakan gitu. Terus habis itu dia materialnya dari kulit ya. Salah satu nilai plusnya itu earcupnya bisa diganti sama dicopot. Tapi lagi DA-nya nggak jual earcupnya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti earcupnya, itu harus cari di third party. Lanjut, untuk kabelnya itu dia juga ada braided ya. Harga 190.000 dapat kabel braided, itu mantep sih. Terus habis itu panjangnya 1,8 meter dengan input USB. Jadi dari situ bisa kita lihat kalau target headset ini lebih dikhususkan untuk gamer PC. BTW lagi, ini headset nggak punya remote control ya. Tapi di bagian kiri frame headsetnya itu ada tombol buat naikin sama nurunin volume. Nah, sayangnya headset ini nggak punya tombol buat nge-mute mikrofon. Jadi kalau misalnya kita mau nge-mute, itu antara harus dari software atau enggak dari aplikasinya sendiri. Oke, jadi ini kualitas mikrofon dari headset Digital Alliance Delta Fighter RGB. Gimana kalau menurut kalian? Gue sih personally udah cukup puas sama kualitasnya. Soalnya suara gue jernih, nggak ada efek-efeknya, aman ada noise suppression yang bikin suara backgroundnya nggak mudah masuk ke mikrofonnya. BTW ini headset udah ada softwarenya ya. Kalau misalnya kalian mau download, kalian tinggal ke sini ke website DA, habis itu ke support, ke download. Nah, di sini kan ada banyak nih, pilih yang headset. Habis itu pilih yang ini, yang Delta Fighter RGB. Oke, jadi ini penampakan dari software headsetnya. Jadi di sini di page EQ kita bisa lihat ada 4 profil yang kita bisa setting-settingin. Ada buat nyalain equalizer sama 3D. Gue saranin nyalain salah satu aja soalnya kalau dua-duanya nyala dia ntar agak hancur. Terus itu efek. Jadi ini buat efek audio. Jadi efek audio kalian tuh bisa kayak lagi di theater, buat room, living room sama koridor. Habis itu mic di mikrofon ini ya kita bisa naikin sama turunin suara mikrofon kita sama bisa nge-mute. Setting virtual 7.1, ENC ini noise suppressionnya jadi semakin tinggi semakin kesuper suara kalian. Gue setting default aja itu 15. Habis itu ada voice changernya. Ini voice changer nih agak aneh sih fiturnya kalau jujur. Jadi misalnya suara gue bisa jadi kayak bocah, bisa jadi kayak cewek, bisa jadi kayak monster, bisa jadi kayak bayi. Untuk kualitas suaranya menurut gue headset ini lebih ke arah condong ke bass sih. Apalagi kalau 7.1-nya kita nyalain, itu bassnya bener-bener kerasa banget. Jadi kalau kalian misalnya pakai headset ini buat kayak dengerin lagu EDM gitu yang ngebass, itu kayaknya cocok banget sih. Kalau pemakaian gue buat main game kayak CSGO atau Valorant, itu gue overall puas sih. Soalnya gue masih bisa dengerin step sama tembakan musuh dengan jelas.
Untuk kesimpulannya, menurut gue dengan harga 189.000, gue udah cukup puas sama headset yang dikeluarin dari dia ini. Karena dengan harga segitu, headset ini sudah mempunyai banyak daya tarik. Kayak misalnya kabelnya yang udah braided, USB interface, fitur 7.1 virtual surround-nya, sama kualitas audio dan mic yang udah cukup mantap. Oke, itu aja buat review gue kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon dimaklumi. Soalnya ini pertama kali gue buat video di YouTube. Kalau misalnya ada saran atau kritikan, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Saya Muhammad Iksan, and see you on the next video. Bye-bye.